Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, udara di sekitar markas besar Densus 89 terasa lembab dan penuh dengan ketegangan. Berbagai laporan terus mengalir melalui saluran komunikasi yang canggih, dan salah satu laporan yang mencuat di antara tumpukan informasi adalah tentang sebuah kontainer yang terdeteksi mengambang di Laut Papua. Informasi tersebut datang melalui saluran intelijen yang telah terhubung dengan berbagai jaringan internasional. Di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini, setiap detail penting. Namun siapa yang menyangka bahwa sebuah laporan tentang kontainer yang mengambang ini akan mengarah pada penemuan yang lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan? Kontainer itu pertama kali ditemukan oleh satelit pengintai yang dimiliki oleh Badan Intelijen yang terhubung dengan pasukan Densus 89. Awalnya, itu hanya tampak seperti sebuah objek yang tidak dikenal, mengapung di tengah laut jauh dari pantai terdekat. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, didapatkan informasi yang lebih mengejutkan. Kontainer itu diperkirakan milik FBI yang terlibat dalam sebuah operasi internasional yang belum sepenuhnya jelas. Namun, Densus 89 tidak bisa begitu saja mempercayai informasi itu. Mereka tahu bahwa di dunia yang penuh dengan konspirasi dan permainan rahasia, apapun bisa terjadi. Ada kemungkinan bahwa itu adalah jebakan, atau mungkin memang benar FBI yang terlibat, tetapi apakah FBI benar-benar mengirimkan kontainer itu ke laut dengan membawa barang yang sangat berbahaya? Dan jika iya, apa tujuan sesungguhnya dari pengiriman? Itu, laporan yang datang sangat minim. Hanya ada satu titik koordinat di tengah lautan Papua, sebuah wilayah yang penuh dengan bahaya dan jarang terjamah. Laut ini, meskipun kaya akan sumber daya alam, juga dikenal sebagai daerah yang penuh dengan ketegangan, terutama dengan meningkatnya aktivitas kelompok-kelompok separatis seperti kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang selalu mencari cara untuk memperoleh senjata dan peralatan canggih. Apakah mungkin bom ini dimaksudkan untuk memperburuk situasi di Papua? Atau mungkin untuk digunakan dalam serangan yang lebih besar? Karena itu, perintah dari pimpinan Densus 89 sangat jelas, segera lakukan investigasi. Tanpa menunggu lebih lama, tim penyelamat yang terdiri dari anggota-anggota terbaik Densus 89 dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan kapal-kapal penyelamat bergerak menuju titik yang telah dilaporkan. Mereka tahu bahwa dalam misi seperti ini, setiap detik sangat berarti dan mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan. Keberangkatan tim Densus 89 disertai dengan perasaan campur aduk antara rasa waspada, ketegangan, dan semangat untuk mengungkap rahasia di balik penemuan itu. Mereka berlayar menuju titik koordinat yang tertera di peta. Laut Papua yang luas dan penuh dengan terumbu karang serta aliran arus yang kuat membuat perjalanan mereka semakin menantang. Gelombang laut yang besar dan cuaca yang tidak bisa diprediksi menambah kesulitan bagi tim yang sudah siap sedia. Kapten Ardi, seorang pemimpin yang berpengalaman dalam mengatasi situasi berbahaya, memimpin langsung operasi ini. Dengan komando, awas yang tegas dan strategi yang matang, ia memimpin kapal Densus 89 melalui medan yang sulit. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam misi ini. Ardi tahu bahwa mereka mungkin berhadapan dengan lebih dari sekadar kontainer yang mengambang. Mereka mungkin akan terjebak dalam konspirasi besar yang melibatkan pihak-pihak berbahaya dari luar negeri. Setelah beberapa hari pelayaran, kapal akhirnya tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh koordinat. Pemandangan laut yang luas dan tenang sedikit menipu. Di balik kedamaian itu, ada ancaman yang tidak terlihat. Tim penyelamat segera menurunkan alat penyelamat dan peralatan khusus untuk memindahkan kontainer yang mengapung tersebut ke kapal mereka. Tugas mereka tidak hanya untuk mengambil kontainer itu, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada jebakan tersembunyi yang bisa menghancurkan kapal atau membahayakan nyawa mereka. Kontainer itu, yang ukurannya cukup besar dan terlihat kokoh, tampak tidak rusak meskipun terapung di laut selama beberapa waktu. Sebuah tanda aneh tertempel di sisi kontainer tersebut, sebuah simbol yang tidak familiar bagi tim Densus 89. Meskipun simbol itu tampaknya terhubung dengan organisasi internasional, mereka tidak bisa begitu saja menganggapnya sebagai petunjuk.
Ada banyak kelompok yang mungkin terlibat dalam kegiatan bawah tanah, dan mereka harus berhati-hati. Dengan hati-hati, tim Densus 89 mulai menarik kontainer tersebut ke kapal mereka. Mereka tahu betul bahwa misi ini jauh dari selesai. Sebuah perasaan tidak nyaman mulai muncul di antara mereka. Para anggota tim merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketegangan semakin meningkat saat kontainer itu semakin mendekat ke kapal. Semua mata tertuju pada benda tersebut, tetapi tidak ada yang berbicara. Keheningan menjadi semakin pekat. Setelah beberapa jam yang terasa sangat panjang, kontainer itu akhirnya berhasil ditarik ke kapal Densus 89. Beberapa anggota tim langsung mengamankan area di sekitar kontainer, memastikan bahwa tidak ada potensi ancaman dari pihak luar. Kapten Ardi memimpin tim ahli untuk membuka kontainer tersebut dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa di balik benda itu mungkin terperangkap sebuah bom yang bisa meledak kapan saja. Ketika pintu kontainer itu akhirnya terbuka, sebuah pemandangan yang mengejutkan langsung menyambut mereka. Di dalam kontainer itu terdapat sebuah bom besar yang tampaknya dirancang dengan sangat rumit. Bukan hanya ukuran bomnya yang besar, tetapi perangkat pemicu yang terpasang pada bom itu sangat canggih. Ini bukanlah bom biasa yang digunakan dalam pertempuran kecil atau serangan teroris. Ini adalah bom yang dirancang untuk melumpuhkan infrastruktur besar dan menyebabkan kerusakan masif. Panik menyebar di kalangan tim Densus 89 saat mereka menyadari bahwa bom ini bukan hanya ancaman bagi mereka, tetapi juga bisa menjadi ancaman besar bagi keamanan negara. Tidak ada keraguan lagi bahwa bom ini dirancang untuk diberikan kepada KKB di Papua. Jika bom ini meledak di tengah hutan Papua, maka dampaknya akan sangat besar. Bukan hanya bagi pasukan keamanan, tetapi juga bagi masyarakat sipil yang terjebak dalam konflik. Ketegangan semakin meningkat. Para anggota Densus 89 yang sudah berpengalaman dalam menangani situasi berbahaya tahu bahwa waktu mereka terbatas. Mereka harus segera melakukan sesuatu untuk menjinakkan bom ini dan mencegah terjadinya ledakan. Namun, mereka juga tahu bahwa bom ini bukan bom sembarangan. Mereka akan menghadapi sebuah tantangan besar untuk mengatasi perangkat pemicu yang rumit ini. Di saat-saat yang penuh ketegangan ini, Kapten Ardi memerintahkan untuk segera menghubungi tim ahli penjinak bom dari pusat. Namun dia tahu bahwa meskipun tim ahli datang, mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mengatasi ancaman ini. Setiap detik yang berlalu membawa mereka semakin dekat pada bahaya. Di luar kontainer, langit Papua yang cerah terasa semakin suram. Tim Densus 89 bekerja dengan sangat hati-hati, berusaha memutuskan jalur pemicu dengan penuh ketelitian. Namun, mereka sadar bahwa ini bukanlah misi biasa. Ini adalah misi yang bisa mengubah banyak hal. Jika mereka gagal, maka tidak hanya pasukan KKB yang akan mendapatkan akses ke bom ini, tetapi juga seluruh Papua dan bahkan seluruh Indonesia akan merasakan dampak dari kehancuran yang ditimbulkannya. Dengan perasaan penuh ketegangan, mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Misi ini jauh dari selesai. Setelah beberapa jam penuh ketegangan, kapal Densus 89 berada di tengah lautan Papua yang sunyi, sebuah tempat yang tampak tidak terjamah oleh banyak orang. Namun, keheningan itu tidak mampu menghalangi kecemasan yang melanda tim. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berhasil menarik kontainer tersebut ke kapal, ancaman sebenarnya baru saja dimulai. Sebuah bom besar dengan perangkat pemicu canggih terungkap di dalamnya, dan waktu mereka sangat terbatas. Jika mereka tidak berhasil menjinakkan bom ini, maka ledakan yang dihasilkan bisa menghancurkan lebih dari sekadar kapal mereka, melainkan juga mengancam keamanan nasional Indonesia. Kapten Ardi berdiri di depan timnya, memandang bom yang berada di dalam kontainer dengan tatapan serius. Dalam pikirannya, dia tahu bahwa ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah masalah yang lebih besar, terkait dengan strategi internasional yang lebih gelap dan lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Kontainer ini tidak mungkin tiba di Laut Papua tanpa alasan tertentu. Jika bom ini dimaksudkan untuk disalurkan kepada kelompok kriminal bersenjata, KKB di Papua, maka dampaknya bisa sangat besar bagi stabilitas wilayah tersebut. Namun, siapa yang mengirimkannya? Mengapa FBI terlibat? Dan yang lebih penting, siapa yang berada di balik semua ini? Ardi memandang rekannya yang lebih muda, Sersan Rudi, yang sedang memeriksa perangkat pemicu bom dengan hati-hati. Dengan tangan yang terampil, Rudi mengamati setiap komponen dengan seksama.
sementara anggota lainnya mempersiapkan peralatan tambahan yang diperlukan. Keheningan di antara mereka semakin terasa seiring dengan detik yang terus berjalan. Meskipun mereka semua terlatih dalam berbagai skenario, situasi ini jauh lebih kompleks daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Tim Densus 89 tidak hanya berhadapan dengan bom biasa, tetapi dengan perangkat yang dilengkapi dengan teknologi tinggi dan sistem pemicu yang tidak dapat diselesaikan dengan metode biasa. Dalam sebuah ruangan di kapal, para ahli bom dari tim Densus 89 berkolaborasi dengan tim pusat dari Jakarta yang berkomunikasi melalui saluran aman. Setiap instruksi yang diberikan harus dilakukan dengan presisi yang sempurna, karena kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Ardi menatap layar monitor yang menampilkan berbagai informasi teknis tentang bom tersebut. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir yang semakin meningkat. Beberapa informasi yang muncul di layar menyebutkan bahwa bom itu bukan hanya menggunakan teknologi pemicu canggih, tetapi juga dipasang dengan sistem pengendali jarak jauh yang memungkinkan pihak pengirim untuk memicu ledakan dari tempat yang jauh. Ini adalah tanda jelas bahwa siapapun yang mengirimkan bom ini memiliki pengetahuan dan sumber daya yang luar biasa. Semuanya tetap fokus, ujar Ardi, walau suaranya bergetar. Kami tidak hanya mengatasi bom ini, kami juga harus mencari tahu siapa yang mengirimkannya dan mengapa. Waktu kita terbatas. Sersan Rudi mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya dengan lebih hati-hati. Mereka semua tahu bahwa dalam situasi seperti ini, ketenangan adalah kunci utama. Jika bom ini bisa dijinakkan, maka langkah selanjutnya adalah melacak jejak siapa yang bertanggung jawab dan mencegah agar hal serupa tidak terulang lagi. Kapten Ardi kemudian memanggil seorang anggota tim yang berada di luar, seorang teknisi bernama Anton. Anton, yang telah lama berpengalaman dalam menangani perangkat bom dengan teknologi tinggi, memiliki keahlian khusus dalam menganalisis dan memutuskan jalur penghubung elektronik yang kompleks. Dia mendekati bom dengan tangan terampil, menyentuh beberapa kabel dengan hati-hati. Jalurnya terhubung dengan sistem pemantauan satelit. Jika kita memutuskan koneksi ini, kita akan kehilangan kontrol terhadap perangkat pengendali jarak jauh. Tapi itu juga bisa memicu ledakan otomatis, kata Anton, sambil menatap monitor yang menampilkan gambar close-up dari perangkat pemicu. Apakah kita memiliki pilihan lain? Tanya Ardi dengan nada yang semakin tegang. Anton terdiam sejenak. Kita bisa mencoba untuk menghubungkan ulang perangkat ini ke sistem kita. Jika berhasil, kita bisa mengendalikan perangkat ini dari jarak jauh dan menonaktifkan sistem pemicunya. Namun, itu membutuhkan waktu dan perhitungan yang sangat tepat. Waktu yang semakin menipis menambah tekanan pada tim Densus 89. Mereka tahu bahwa jika mereka gagal, maka bom ini bisa berakhir di tangan KKB, yang akan menggunakannya untuk merusak stabilitas Papua dan bahkan memicu konflik yang lebih besar. Tapi jika mereka berhasil, mereka mungkin bisa menghindari bencana besar dan menghentikan kelompok teroris internasional yang tidak dikenal. Pikiran Kapten Ardi kembali terfokus pada satu hal. Siapa yang mengirimkan bom ini? Adakah kemungkinan ini adalah bagian dari operasi yang lebih besar yang melibatkan pihak-pihak internasional yang memiliki agenda tersembunyi di Papua? Tidak hanya Indonesia yang terancam dengan kehadiran bom ini, tetapi juga negara-negara besar lainnya, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang sudah lama memiliki kepentingan di wilayah ini. Papua adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keberadaannya selalu menjadi titik panas dalam geopolitik internasional. Ardi tahu bahwa ini adalah misi yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Bom ini hanyalah bagian kecil dari jaringan yang lebih luas. Namun, untuk menyelesaikan misi ini, mereka harus berfokus pada satu hal terlebih dahulu, menjinakkan bom tersebut. Di luar, kapal-kapal Densus 89 yang lainnya tetap berpatroli di sekitar kapal utama, menjaga agar tidak ada pihak luar yang mendekat. Beberapa awak kapal memonitor komunikasi yang datang dari markas besar, memastikan bahwa mereka menerima instruksi terbaru dan mengirimkan data secara real-time kepada pihak berwenang di Jakarta. Di ruang kontrol kapal, Anton dan tim ahli bekerja dengan penuh konsentrasi. Setiap detik berlalu, ketegangan semakin terasa. Dengan bantuan peralatan canggih dan koordinasi dengan tim pusat, mereka mulai berhasil mengakses sistem pemicu bom. Namun, saat mereka hampir berhasil, sebuah peringatan muncul di layar. Sistem kendali jarak jauh terdeteksi aktif. Siapa yang mengaktifkan sistem ini?
Tanya Anton dengan terkejut. Kita sudah terlambat. Mereka tahu kita sedang mengutak-atik perangkat ini. Ardi merasa darahnya berdesir. Jika sistem kendali jarak jauh aktif, maka itu berarti bom bisa meledak kapan saja. Bertindak cepat, segera putuskan sambungan komunikasi satelit. Perintah Ardi mencoba tetap tenang meski hatinya berdebar. Ini adalah detik-detik yang menentukan. Namun saat perintah itu diberikan, tim ahli mendapati sebuah hal yang lebih mengejutkan. Ada tanda-tanda bahwa pihak yang mengirimkan bom ini memang sengaja ingin tim Densus 89 menjinakkannya. Sebuah rekaman, video pendek, yang diputar melalui layar monitor kapal, muncul. Dalam video tersebut, tampak seorang pria berjubah, dengan wajah yang samar tertutup, memberi instruksi jelas kepada tim yang menangani bom untuk menghentikan upaya apapun sebelum melangkah lebih jauh. Mereka harus membiarkan bom itu meledak atau menghadapi akibat yang lebih buruk. Sialan, desis Ardi. Siapapun ini, mereka ingin kita gagal. Tim Densus 89 tidak kehilangan semangat. Mereka tahu bahwa jika mereka bekerja dengan benar, mereka bisa mencegah bencana besar ini. Namun semakin mereka menggali lebih dalam, semakin mereka menyadari bahwa misi mereka bukan hanya tentang menjinakkan bom ini, mereka sedang berhadapan dengan kekuatan gelap yang lebih besar dan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bab ini menggambarkan tantangan yang dihadapi tim Densus 89 dalam menghadapi ancaman yang lebih besar dari sekadar bom. Mereka tidak hanya berurusan dengan teknologi canggih dan bom yang mematikan, tetapi juga dengan jaringan internasional yang punya agenda tersembunyi. Waktu semakin menipis, dan setiap langkah yang mereka ambil bisa mengubah arah pertempuran ini. Malam mulai merayap di atas lautan Papua, tetapi kapal Densus 89 tidak berhenti berlayar. Keheningan malam yang biasanya menenangkan justru menjadi latar belakang bagi ketegangan yang semakin mendalam di dalam kapal. Kapten Ardi, yang masih berpikir keras tentang siapa yang mengirimkan bom ini dan untuk tujuan apa, merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Keputusan-keputusan yang mereka buat sekarang tidak hanya akan mempengaruhi masa depan Papua, tetapi juga bisa merubah keseimbangan kekuatan internasional. Setelah memutuskan sambungan satelit dan berhasil mengendalikan sebagian sistem bom, Anton dan tim teknisi berhasil mengisolasi perangkat pemicunya. Namun mereka tahu bahwa mereka hanya memegang kendali sementara. Bom ini, yang sebelumnya tampak seperti sebuah ancaman biasa, ternyata jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Setiap sistem yang terhubung ke bom ini seolah memiliki lapisan tersembunyi yang hanya bisa dipahami dengan waktu dan usaha yang lebih besar. Kapten, ini lebih dari sekadar bom, kata Anton dengan suara pelan, tetapi penuh penekanan. Ada lebih banyak lagi yang tersembunyi di dalam sistem ini. Sepertinya bom ini bukan hanya dirancang untuk meledak, tetapi juga untuk mengirimkan sinyal. Ardi menatap Anton dengan raut wajah yang semakin serius. Sinyal? Maksudmu apa? Bom ini terhubung ke jaringan yang lebih luas. Mungkin bukan hanya di Papua. Bisa jadi ini adalah cara untuk mengirimkan sinyal kepada seseorang atau sesuatu di tempat lain, jawab Anton. Dan yang lebih mengejutkan, saya mendeteksi bahwa sistem ini bisa diprogram untuk memberikan akses kepada pihak ketiga setelah bom ini berhasil meledak. Tiba-tiba Ardi merasakan seolah ada benang merah yang mulai terbuka. Jika memang ada sistem yang mengarah ke pihak ketiga, maka bom ini bukan hanya senjata untuk digunakan di Papua. Bisa jadi ini adalah bagian dari operasi yang lebih besar yang melibatkan banyak pihak, termasuk pihak asing, bahkan mungkin FBI seperti yang telah mereka duga sebelumnya. Dengan kata lain, kata Ardi, berbicara pelan, kita bisa jadi sedang dihadapkan pada jaringan internasional yang lebih besar dari sekadar KKB. Bisa jadi mereka bukan hanya ingin merusak stabilitas Papua, tetapi juga merencanakan sesuatu yang lebih besar di tingkat global. Kapal tetap berlayar dengan kecepatan tinggi, sementara tim Densus 89 terus bekerja tanpa henti. Mereka memeriksa setiap perangkat, kabel, dan komponen yang terhubung dengan bom. Setiap elemen harus diperiksa dengan hati-hati, karena satu langkah yang salah bisa berakibat fatal. Tim ini sangat sadar akan kenyataan bahwa mereka bukan hanya berhadapan dengan bom yang mengancam hidup mereka, tetapi juga dengan suatu konspirasi besar yang bisa mempengaruhi dunia internasional. Sementara itu, Ardi merasa bahwa mereka
boleh terlalu lama terjebak dalam pekerjaan teknis ini. Dia tahu bahwa meskipun bom tersebut telah dijinakkan untuk sementara, mereka masih memiliki waktu terbatas untuk memecahkan teka-teki besar yang ada di depan mereka. Apa tujuan sebenarnya dari bom ini? Siapa yang mengirimkan? Dan apakah FBI benar-benar terlibat dalam hal ini? Pada saat itu, Ardi memutuskan untuk menghubungi markas besar di Jakarta, tempat di mana informasi lebih lanjut bisa mereka peroleh. Meskipun ada risiko bahwa komunikasi ini bisa dipantau oleh pihak lain, Ardi merasa bahwa mereka harus mendapat jawaban. Sesuatu yang besar sedang terjadi, dan mereka harus segera mengetahuinya. "Kapten, ini pesan dari Jakarta," kata seorang anggota tim komunikasi, memberikan laporan yang datang melalui saluran aman. Ardi mengangguk dan memegang ponsel satelit yang diserahkan padanya. "Terima kasih, lanjutkan." Pesan yang dia terima tidak memberi banyak petunjuk langsung tentang siapa yang berada di balik bom tersebut. Namun, ada satu informasi penting. Dari analisis data terbaru, diketahui bahwa beberapa kelompok radikal internasional telah aktif di wilayah ini, dan salah satu kelompok tersebut memiliki hubungan dengan kelompok teroris internasional yang dikenal, ISIS, dengan nama Kastil Merah. Ini adalah nama yang tidak asing bagi Ardi, karena beberapa anggota Kastil Merah diketahui memiliki koneksi dengan kelompok separatis di Papua dan juga dengan beberapa agen intelijen luar negeri. Kastil Merah bukanlah nama yang bisa dianggap remeh. Mereka dikenal memiliki jaringan yang luas di Asia Tenggara dan Afrika. Kelompok ini memiliki agenda tersembunyi yang tidak hanya bertujuan untuk mendestabilisasi negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga berusaha menciptakan ketegangan internasional yang dapat memicu konflik besar. Dan sekarang mereka terlihat terlibat langsung dalam situasi yang sedang dihadapi oleh tim Densus Sapelm 9. "Ardi," kata Anton dari ruang teknis, memecah kesunyian yang terjalin. "Saya rasa saya menemukan sesuatu yang penting. Ada data yang mengarah pada pengiriman senjata dan material berbahaya dari luar negeri ke kelompok teroris di Papua. Semua ini mungkin terkait dengan bom yang kami temukan." Ardi menoleh, merasa semakin yakin bahwa bom ini bukan sekadar senjata untuk merusak. Ini adalah bagian dari rencana besar yang lebih mengerikan, dan mereka terjebak di tengahnya. "Apakah kita bisa melacak jejak pengirimannya?" tanya Ardi. Dengan cepat, Anton berpikir sejenak sebelum mengangguk. "Kemungkinan besar, iya. Saya butuh beberapa jam lagi untuk menyelesaikan analisis data ini. Tapi saya rasa kita bisa mendapatkan titik terang." Ardi tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Jika mereka tidak segera melacak pengirimnya dan menghentikan bom itu, KKB di Papua bisa segera mendapatkannya dan menggunakannya untuk memperburuk situasi. Dan jika itu terjadi, tidak hanya Papua yang terancam, tetapi juga keseluruhan stabilitas kawasan Asia Pasifik. Dengan hati yang dipenuhi ketegangan, Ardi memutuskan untuk bertindak lebih cepat. "Lanjutkan dengan analisis, Anton. Sementara itu, kita harus memastikan agar bom ini tetap aman. Jika ada langkah yang salah, kita akan berisiko besar." Anton mengangguk, sementara tim Densus 89 yang lain terus bekerja tanpa lelah. Ardi tahu bahwa mereka hanya punya waktu beberapa jam lagi untuk memecahkan misteri ini, tetapi satu hal yang jelas di benaknya, bom ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan mereka harus segera menggali lebih dalam untuk mengungkap siapa yang berada di balik semua ini. Dengan arah yang semakin jelas, Kapten Ardi mengatur langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa meskipun setiap detik penuh dengan risiko, mereka tidak bisa mundur sekarang. Sebagai tim Densus 89, mereka berperang bukan hanya untuk menghindari kehancuran, tetapi untuk mengungkap dan mengatasi ancaman yang lebih besar yang tersembunyi di balik bom itu. Anton dan tim teknisi telah bekerja keras sepanjang malam, memecahkan setiap lapisan enkripsi yang tersembunyi di dalam sistem bom itu. Anton menemukan bahwa bom tersebut bukan hanya perangkat penghancur biasa. Ada mekanisme yang tersembunyi di dalamnya, sebuah sistem pengiriman data yang memungkinkan pihak ketiga untuk mengakses informasi dan bahkan mengaktifkan bom tersebut dari jarak jauh. Ternyata, bom ini tidak hanya dirancang untuk menghancurkan, tetapi juga sebagai alat komunikasi dan kontrol dari jauh. "Kapten," suara Anton terdengar di ruang kontrol, "saya berhasil melacak sumber komunikasi ini. Bom ini sepertinya dikendalikan dari sebuah lokasi yang terhubung langsung ke jaringan internasional. Saya mendeteksi sinyal yang berasal dari luar negeri, sebuah server yang terhubung langsung dengan agen-agen di Indonesia."
Ardi merasa ada beban yang lebih berat lagi yang harus mereka hadapi. Ini bukan sekadar masalah lokal, ini adalah masalah yang melibatkan jaringan internasional, dan bom yang mereka temukan adalah alat yang digunakan untuk mengarahkan kekuatan besar ke dalam negeri. Kita harus segera menghentikan ini sebelum terlambat, kata Ardi, tanpa ragu. Apakah Anda bisa mengakses lokasi pengirimannya? Anton merenung sejenak lalu mengangguk. Saya rasa saya bisa, Kapten, tapi kita hanya punya waktu 1 jam sebelum... Sinyalnya hilang. Mereka mungkin tahu bahwa kita sudah mulai mengendus keberadaan mereka. Setelah beberapa jam yang penuh dengan ketegangan dan detik-detik yang terasa sangat lama, Anton akhirnya menemukan lokasi yang dimaksud, sebuah tempat tersembunyi di tengah hutan Papua, jauh dari jangkauan kota. Tempat itu, sepertinya, adalah markas dari kelompok yang berafiliasi dengan Kastil Merah dan KKB, dan disitulah bom ini akan dikirim untuk digunakan dalam operasi besar-besaran. Ardi merasa semua petunjuk sudah mengarah pada satu titik. Mereka harus segera menuju lokasi tersebut untuk menghentikan pengiriman bom dan menyelamatkan banyak nyawa. Tanpa membuang waktu, ia memberi perintah kepada anak buahnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Densus 89 tidak hanya bertindak sebagai pasukan, mereka juga adalah penyelamat yang berjuang untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Setelah menempuh perjalanan darat yang sulit, kapal Densus 89 akhirnya tiba di sebuah titik yang sangat dekat dengan lokasi yang telah terdeteksi. Mereka mendarat di sebuah tempat tersembunyi di hutan, disertai dengan suara mesin yang menghentak keras. Ardi dan timnya bersiap. Keheningan malam seakan menambah rasa tegang yang sudah terasa sejak beberapa jam sebelumnya. Setelah perhitungan yang matang, tim Densus 89 membentuk formasi dan mulai bergerak menyusuri hutan lebat menuju tempat yang sudah mereka tuju. Mereka tahu bahwa bahaya bisa datang kapan saja, dan mereka tidak bisa lengah. Langkah kaki yang hati-hati membuat mereka semakin dekat dengan markas kelompok yang diperkirakan sedang menunggu di sana. Akhirnya, mereka tiba di lokasi yang dimaksud. Sebuah bangunan kecil yang tersembunyi di balik pepohonan. Tempat ini nampak biasa, namun ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentangnya. Ardi memimpin timnya untuk mendekat dengan hati-hati. Mereka mengintip ke dalam bangunan melalui celah-celah pohon dan menyaksikan beberapa orang sedang mempersiapkan sesuatu yang tampaknya adalah pengiriman senjata. Ardi memberi isyarat kepada tim untuk bergerak cepat. Dengan gerakan yang terkoordinasi, mereka menyerbu masuk ke dalam bangunan, melumpuhkan beberapa penjaga yang tidak sempat melawan. Mereka menemukan sebuah kontainer besar yang terletak di pojok ruangan. Sinyal yang dipancarkan dari bom tersebut tampaknya mengarah ke kontainer ini. Begitu mereka membuka kontainer itu, mereka mendapati sesuatu yang lebih mengejutkan daripada yang mereka bayangkan. Di dalamnya, ada bom besar yang siap digunakan, tapi bukan hanya itu. Ternyata, di dalam kontainer juga terdapat banyak dokumen yang mengindikasikan jaringan internasional yang lebih luas, serta daftar nama-nama orang penting yang menjadi bagian dari konspirasi ini. FBI menurut dokumen-dokumen itu terlibat dalam hal ini untuk tujuan tertentu, dan Papua adalah salah satu titik strategis untuk melaksanakan rencana mereka. Anton, yang memimpin tim teknisi, segera melangkah maju dan mulai bekerja untuk menonaktifkan bom tersebut. Sementara itu, Ardi memerintahkan anggota tim untuk memusnahkan dokumen-dokumen tersebut dan menghancurkan bukti yang ada. Mereka tidak bisa membiarkan informasi ini jatuh ke tangan yang salah. Saat Anton berjuang dengan sistem bom, yang rumit, Ardi berdiri di sisi lainnya, mengawasi sekeliling dengan waspada. Waktu terus berjalan, dan setiap detik menjadi sangat berharga. Mereka tahu bahwa tidak hanya hidup mereka yang bergantung pada keputusan ini, tetapi juga masa depan Papua, dan mungkin seluruh kawasan Asia Pasifik. Dengan perhitungan yang sangat hati-hati, Anton akhirnya berhasil memutuskan kabel terakhir yang menghubungkan bom dengan sistem pemicu jarak jauh. Ledakan yang mereka khawatirkan itu akhirnya bisa dicegah. Bom tersebut berhasil dinetralkan, dan tim Densus 89 merayakan kemenangan kecil mereka. Namun, kegembiraan itu hanya sementara, karena mereka tahu bahwa yang mereka hadapi bukanlah akhir dari masalah ini. Dengan bom yang sudah dinetralkan dan bukti yang telah dihancurkan, Ardi memerintahkan tim untuk kembali ke kapal dan melapor ke markas besar.
Meskipun mereka telah berhasil menggagalkan rencana ini, mereka juga sadar bahwa ini hanyalah puncak dari gunung es. Kelompok internasional ini, dengan segala jaringan dan pengaruhnya, masih berada di luar sana. Tim Densus 89 akhirnya kembali ke Jakarta, membawa serta laporan lengkap tentang apa yang telah mereka temukan. Keberhasilan mereka dalam menggagalkan rencana teroris ini menjadi pelajaran berharga tentang bahaya yang mengintai di dunia internasional, bahwa meskipun ancaman tampak jauh, tetap ada jaringan-jaringan tersembunyi yang siap menyusup ke dalam negara dan mengancam stabilitas. Kapten Ardi menatap keluar jendela kapal, merenung dalam keheningan malam yang kembali menyelimuti mereka. Meskipun mereka telah berhasil menghentikan satu ancaman besar, pertempuran ini belum berakhir. Dengan tekad yang lebih kuat, ia tahu bahwa pasukan Densus 89 akan selalu siap untuk melindungi tanah air, menghadapi musuh yang tak tampak, dan menjaga perdamaian demi generasi mendatang.